Halo semuanya, Wajid di sini. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya akan merangkum film drama romantis Thailand yang berjudul Timeline. Film ini sendiri rilis di tahun 2013 lalu. Film ini bercerita perjuangan seorang gadis imut mendapatkan hati seorang pemuda tampan. Telah banyak hal yang dia usahakan untuk mendapatkan hati pemuda tersebut. Tetapi apa yang terjadi akhirnya? Tanpa basa-basi, kita masuk ke videonya. Film diawali dengan perkenalan kita kepada Mat dan Tun. Mereka adalah pasangan yang baru saja menikah dan tinggal di desa. Diketahui Tun suaminya sangat ingin memiliki kebun arbe sendiri. Meskipun jauh dari kata mewah, kehidupan mereka tampak bahagia. Hingga akhirnya scene beralih pada video bayi laki-laki kecil yang bernama Tan. Dan kemudian anak itu pun mulai beranjak dewasa. Diketahui jika ayahnya yang bernama Tun tersebut telah meninggal di saat Tan masih bayi dan meninggalkan mereka berdua di desa tersebut. Kini Matlah yang bertugas menjadi ibu sekaligus ayah dari Tan. Tan sendiri sangat hobi dalam menggambar. Karena hobinya tersebut, ibunya seringkali dipanggil guru karena ulah Tan yang suka mencoret-coret tembok sekolah. Kehidupan ibunya sekarang adalah melanjutkan usaha arbe yang tinggalkan mendiang suaminya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka berdua. Seiring waktu berlalu, Tan kini telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Setelah lulus dari SMA, ibunya berharap supaya Tan dapat masuk ke fakultas pertanian di desanya dan bisa melanjutkan usaha ayahnya kemudian. Di sisi lain, ternyata Tan dihasut teman sedesanya untuk kuliah di Bangkok karena di Bangkok banyak gadis-gadis yang cantik. Hingga suatu hari, ibunya mendapati jika Tan telah mendaftarkan dirinya pada sebuah universitas di Bangkok. Dan kemudian ibunya menanyakan hal tersebut kepada Tan. Dan Tan berkata, jika itu bukan kekeliruan. Tan berkata dia tidak ingin kuliah di desanya, melainkan dia ingin kuliah di Bangkok. Ibunya pun kecewa dengan Tan yang tidak membahas hal tersebut terlebih dahulu kepadanya. Saking kecewanya dengan Tan, bahkan ketika makan ibunya pun menjauh dari Tan. Seiring waktu berlalu, ibunya Tan sepertinya tidak tega menahan anaknya di sana. Dan akhirnya ketika sedang makan berdua, ibunya pun mengizinkan anaknya untuk kuliah di Bangkok. Tan pun begitu bahagia atas izin ibunya tersebut. Meskipun harus berat ditinggal sendiri oleh anaknya, ibunya terlihat tersenyum dengan tegar. Saat berjalan di sore hari, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Wa. Diketahui Wa adalah pria baik yang sering membantu ibunya dalam bisnis arbe. Mengetahui Tan akan kuliah di Bangkok, Wa pun memberi sepedanya yang sangat Tan suka. Dan hari kepergiannya ke Bangkok pun tiba. Hari itu Wa mengantar Tan sambil memberikan sepedanya. Dan Tan pun kemudian memeluk ibunya. Ibunya terlihat sangat sedih, harus melepaskan anak semata wayangnya pergi. Ibunya pun tidak lupa menasehatinya agar Tan selalu menjaga dirinya di Bangkok. Kini ibunya pun harus kembali menjalani hidupnya sendiri. Dan Tan akhirnya tiba di Bangkok. Dia pun bertemu dengan teman dari desanya di sana. Tak lama kemudian Tan malah dibawa temannya itu ke klub malam. Tan pun disuguhi minuman beralkohol di sana. Hal itu pun berdampak buruk di pagi harinya. Dia kesiangan karena efek mabuk tersebut. Dan benar, dia datang terlambat di acara ospek di kampusnya. Karena itulah Tan mendapatkan hukuman dari seniornya. Ternyata bukan hanya dia yang terlambat. Ada seorang gadis baru juga yang datang terlambat. Diketahui gadis cantik itu bernama Jun. Mereka kemudian diikat bersama dan didandan aneh di wajah mereka. Mereka berdua pun harus menahan malu di hadapan seluruh siswa. Dan mereka pun tetap mengikuti terus kegiatan ospek tersebut. Hingga akhirnya senior meminta agar ada sukarelawan berjoget di depan. Jika bagus, sukarelawan itu boleh segera pulang. Mendengar itu, Jun pun langsung menunjuk tangannya dengan membawa Tan. Setelah dirias, Jun yang memaksa Tan pun akhirnya berjoget heboh di depan siswa lainnya. Dan akhirnya mereka berdua pun pulang awal. Di sanalah perkenalan Tan dengan Jun, gadis cantik yang juga hobi bersepeda. Sementara itu, di sisi lain, ibunya sendiri sedang kesusahan akibat tagihan yang begitu banyak. Sementara jualan arbenya tak semulus hutang tagihannya. Tan, Jun, dan teman-teman lainnya pun pergi ke sebuah kafe. Mereka di sana untuk merayakan perkenalan mereka yang sesama murid baru. Tan pun harus terus disuguhi minuman oleh temannya. Di sini Jun terlihat perhatian terhadap Tan. Dia berusaha menghentikan Tan yang terlihat mulai mabuk. Bahkan Jun terlihat khawatir ketika Tan yang terlihat akan muntah. Hingga perhatiannya teralihkan kepada seekor anak anjing yang terikat oleh kaleng. Dan membuat Jun tersenyum setelah melihat Tan melepaskan anjing itu dari kaleng tersebut. Dan akhirnya Tan pulang ke asramanya dalam keadaan mabuk. Keesokan paginya Jun pergi di mana asrama Tan berada. Ternyata Jun begitu care terhadap Tan.
Dia bahkan meninggalkan makanan dan pesan untuk Tan di pintu. So sweet gila anjay. Suatu hari, Jun yang terlihat berbeda pergi menemui Tan. Di sana dia mengajak Tan untuk menonton sebuah film buatan kakak senior di kampusnya. Setelah menonton film tersebut, mereka berdua akhirnya bertemu dengan sutradara dari film itu. Sutradara itu sendiri bernama Orn, kakak tingkat sekaligus kakak sepupunya Jun. Di sini Tan begitu tertarik dengan wanita tersebut. Bahkan Tan sampai stalking Facebook milik wanita tadi. Keesokan harinya, Tan mendatangi Jun yang sedang bermain bersama anak anjing yang mereka temukan tempo dulu. Dan saat itu, Tan dan Jun menamakan anjing tersebut dengan nama Kepong, yang artinya kaleng. Ternyata tujuan Tan menemui Jun adalah meminta Jun untuk membantunya bisa bergabung dengan klub film, agar bisa lebih dekat dengan Orn. Dan Jun terlihat sangat cemburu. Dia bahkan menyuruh Tan untuk mendaftar sendiri, dan meninggalkan Tan dengan kesalnya. Tapi Jun berubah pikiran karena Tan mengatakan akan melakukan apapun asalkan Jun bisa memasukkan dirinya ke dalam klub film. Di sisi lain, ibu Tan sedang kesusahan dikarenakan tanaman-tanaman RB-nya pada mati. Ibunya terlihat sedih akan keadaannya, ditambah ditinggal jauh anak kesayangannya. Di lain hari, akhirnya Tan memenuhi janjinya kepada Jun. Di hari itu, dia memenuhi permintaan Jun untuk bersepeda bersamanya. Jun sendiri seorang gadis yang suka bertraveling. Di hari itu, mereka pun makan berdua, bersepeda berdua, dan memukul lonceng berdua. Karena keasikan, di sore harinya mereka berdua harus ketinggalan kapal yang akan membawa mereka kembali, dan hanya bisa kembali keesokan paginya. Mereka berdua akhirnya duduk di tepi pantai. Tan tampak khawatir, tetapi Jun malah terlihat bahagia. Sepertinya dia bahagia dikarenakan dapat bersama dengan Tan lebih lama. Jun sendiri diketahui sangat ingin keliling dunia. Dia bahkan punya buku lokasi-lokasi tempat yang akan dia kunjungi. Di sini Tan mengatakan jika dia iri pada Jun, dikarenakan Tan tidak tahu apa yang benar-benar ia inginkan. Lalu Jun pun berkata, jika dirinya dulu pernah nyaris mati tenggelam. Dan beruntung, dia diselamatkan oleh Orn sepupunya. Karena itulah dia berpikir, semua bisa terjadi kapanpun. Makanya sebelum mati, dirinya harus bisa melakukan apa yang dia sukai. Dan malam pun tiba, mereka berdua akhirnya menikmati pemandangan bintang yang indah di langit. Sungguh suasana yang romantis. Tapi sayang, si Tan malah tertidur di saat-saat romantis tersebut. Tapi Jun tetap tersenyum memandangi Tan dan menyelimuti pria yang disukainya itu. Dan tidak lupa, dia mengabadikan momen tersebut dengan memfoto wajah Tan. Dan mereka berdua akhirnya tertidur bersama di pantai tersebut. Dan akhirnya Jun berhasil membuat Tan masuk ke klub film si Orn. Betapa bahagianya si Tan dan betapa juteknya si Jun. Mereka berdua akhirnya mulai ikut aktif di klub tersebut. Bahkan begitu inginnya diperhatikan oleh Orn, Tan mengusulkan desanya sebagai tempat syuting film Orn yang terbaru. Di sana mereka bisa mendapatkan makanan dan tempat tinggal gratis. Dan semua orang di klub pun bahagia dengan ide dari Tan. Di lain hari, Tan harus menepati janjinya kepada Jun untuk berjalan bersamanya kembali. Kali ini, mereka berdua singgah di sebuah galeri lukisan. Mereka berdua sangat mengagumi lukisan-lukisan di tempat itu. Hingga akhirnya mereka tertarik oleh sebuah lukisan. Lukisan laut di malam hari yang begitu indah. Bahkan, hanya dari lukisan tersebut, mereka bisa melihat begitu indahnya pemandangan itu. Dan Jun pun mengatakan akan mengajak Tan untuk melihat pemandangan itu di tempat aslinya. Saat akan pulang, Tan mendapati ban sepeda belakangnya bocor dan harus ke bengkel. Saat di bengkel tersebut, pemilik bengkel sangat tertarik dengan vintage-nya sepeda Tan. Bahkan dia bersedia menukarkan sepeda baru manapun di tokonya dengan sepeda Tan. Tan pun sangat senang karena dia merasa sepedanya sudah usang dan tua. Kemudian dia pun langsung memilih sepeda terbaik di bengkel tersebut. Tetapi di sini Jun menegahkan Tan menukarkan sepedanya. Setelah itu mereka berdua pun makan bersama. Tan mengatakan jika dirinya sangat merindukan masakan labu goreng ibunya di desa. Karena itulah Jun berinisiatif memasakkan labu goreng untuk Tan. Dengan menonton tutorial di YouTube, dia pun mulai mencoba berbagai cara. Hingga akhirnya masakannya berhasil dan dirasa enak oleh kedua orang tuanya. Dia pun dengan bahagianya membawa makanan itu untuk Tan. Tetapi apa yang terjadi? Tan mengatakan jika dirinya diajak Orn untuk makan bersama. Jun pun dengan kesalnya membawa masakannya itu kembali. Tan terlihat tidak tahu akan perjuangan Jun membuat masakan itu untuk dirinya. Dan akhirnya masakan itu diberikan Jun kepada anjingnya Kepong. Sedangkan Tan makan bersama Orn. Betapa sedihnya hati Jun. Perjuangannya tak pernah dianggap Tan. Dan keesokan harinya Jun melihat Tan telah menukarkan sepedanya. Di sini Jun benar-benar kesal dengan Tan, dan dia pun berkata, terkadang yang baru belum tentu benar-benar cocok Tan.
Di akhir pelajaran, Jun dipanggil oleh dosennya. Di sana dia dijelaskan jika Jun mendapatkan beasiswa ke Jepang dikarenakan nilainya yang tertinggi dibanding siswa lainnya. Dan dia pun disuruh membicarakan hal tersebut dengan orang tuanya untuk memutuskan keinginannya. Dan akhirnya Tan dan seluruh kru film benar-benar pergi ke desa Tan. Jun juga turut hadir di sana. Ibu Tan begitu bahagia menerima anaknya akhirnya kembali. Mereka pun mulai melakukan syuting. Di sini Tan tidak terlihat begitu penting perannya. Dia terlihat seperti petugas payung untuk si Orn. Kemanapun Orn pergi, kesitulah Tan memayungi Orn. Sedangkan di sisi lain, Jun malah membantu kerja ibu Tan. Saking sibuknya membantu, Jun sampai-sampai tidak sadar telah mengganggu proses syuting. Dia pun dimarahkan Tan karena hal itu. Jun sangat menikmati indahnya pemandangan di desa tersebut. Ibu Tan terlihat sangat cocok dengan Jun di sini, dan dia sangat menikmati kesendiriannya di tempat yang indah itu. Dan akhirnya, kegiatan mereka di sana pun harus berakhir. Jun sendiri membawa sebuah tanaman dari sana, dan mereka semua pun akhirnya kembali ke Bangkok. Suatu hari, di malam harinya, orang tua Jun menanyakan keputusan Jun tentang beasiswanya ke Jepang. Di sini Jun tampak sedih, dikarenakan dia terjebak antara cinta buta dan keinginannya. Dia pun menangis dikarenakan bingung akan memilih yang mana. Keesokan harinya, Tan begitu bahagia di hari Valentine itu. Tan mendapatkan hadiah kuas yang sangat Tan suka, karena Tan memang hobi dalam menggambar. Tan pun kemudian menemui Jun. Di sana dia ingin mengetahui bagaimana tanggapan Jun atas dirinya yang terpilih Orn menjadi aktor utama di filmnya. Lalu, apa yang dikatakan Jun? Lakukanlah apa yang kau inginkan, bukan yang Orn inginkan, ungkap Jun. Di sini Jun menangis sedih akan dirinya, menangisi cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Bahkan dia tambah sedih mendengar Orn memberikan hadiah kuas yang membuat Tan begitu bahagia. Di sini Tan berkata Orn begitu memahaminya, dan akhirnya Jun pun berkata, Tan harus yakin apa yang disukai dirinya, harus percaya diri, karena jika tidak, Tan hanya jadi pengikut saja. Dan Jun pun pergi dengan tangisnya. Tan pun bingung dengan sikap Jun. Ya begini modelnya, laki-laki kalau nggak peka, wanita bisa apa anjir? Akhirnya film yang dulu digarap oleh Orn menuai kesuksesan. Dan lihat apa yang Tan dapatkan. Dia hanya menjadi pemegang bunga di sana. Dia tidaklah begitu dianggap. Tan hanya seorang bayangan di belakang Orn. Dan dia pun harus mendapati kenyataan pahit. Orn yang dicintainya bertukar nomor dengan seorang yang lumayan dipandang dalam hal perfilman. Dia pun hanya bisa terdiam melihat pemandangan itu. Dan akhirnya Jun membulatkan tekadnya untuk pergi ke Jepang, karena dia merasa tidak ada lagi yang perlu ditunggunya saat itu. Dia pun mulai menyiapkan keperluannya. Di sisi lain, Tan mulai mencari Jun. Betapa terkejutnya dia mendapati berita jika Jun telah pergi ke Jepang tanpa memberi info kepadanya. Tak lama kemudian Tan menunggu kepulangan Orn di tepi jalan. Betapa perih hatinya melihat Orn diantar pulang bersama pria di acara kemarin. Dan apa yang dilakukan oleh Orn? Dia tidak memperdulikan Tan yang berada di sana. Dia malah pergi berlalu meninggalkan Tan yang sendirian. Apalah daya, Tan hanya bisa sedih melihat hal tersebut. Dia pun kemudian ditenangkan kawan-kawannya karena hal itu. Sahabat-sahabatnya berusaha menghiburnya. Di sana hadir juga Kepong, anjing yang mengingatkan Tan kepada Jun. Sampai-sampai di paginya, Tan menyadari jika dia tertidur di pantai, di mana pantai itu adalah tempat dia dan Jun dulu pernah bersama. Sementara itu, akhirnya Jun telah tiba di Jepang. Dia melanjutkan apa yang dia inginkan. Dia tampak bahagia menikmati kultur budaya yang berbeda. Suatu hari, Tan mendapati kabar dari Wa jika ibunya sedang sakit keras di desa. Dan Tan pun segera balik untuk menemui ibunya. Ibunya jatuh sakit dikarenakan terlalu sering bekerja keras. Tan pun mulai merawat ibunya. Saat Tan memeriksa lemari di mana ibunya menyimpan pembukuan, dia menemukan surat yang selama ini ditulis ibunya saat sendirian. Di sana ibunya menjelaskan jika dia sangat merindukan suaminya. Meskipun dia selalu merasa kesepian, deritanya terasa lenyap ketika melihat senyum anaknya. Ibunya juga membuat surat di mana dia harus berpisah dengan Tan saat dewasa. Alasan ibunya tidak mau Tan ke Bangkok karena dia merasa takut Tan bakal hancur di Bangkok. Tapi dia juga sadar jika dia tidak boleh menahan Tan di desa, dikarenakan Tan harus juga melihat dunia luar. Dia juga menceritakan jika dia sering kekurangan uang, ditambah dengan keperluan kuliah Tan di Bangkok, yang membuat pengeluarannya bertambah besar. Ditambah Tan yang jarang menghubunginya, membuatnya tidak tahan untuk hidup sendirian. Namun dia berusaha tegar dengan keadaannya. Melihat semua ungkapan perasaan ibunya di surat-surat itu, akhirnya membuat Tan begitu sedih. Dia pun meminta maaf sembari memeluk ibunya tersebut. Dan kemudian ibunya pun berpesan kepada Tan, Tan harus memiliki impian sendiri. Cari yang kau inginkan di dalam hidupmu.
Tan akhirnya pergi ke rumah orang tua Jun. Di sana dia melihat tanaman yang dibawa Jun dari rumahnya. Tujuannya ke sana adalah untuk mengetahui alamat Jun di Jepang. Sementara itu, di sisi lain Jun terus mengeksplor lokasi-lokasi menarik di Jepang. Dia terlihat bahagia meskipun berjalan sendirian. Hingga akhirnya dia mendapat surat yang dikirim Tan untuknya. Tak lama berselang, ternyata Jun akan pergi ke lokasi lukisan bintang di laut yang dulu pernah dia lihat bersama Tan. Dan akhirnya, dia tiba di mana tempat yang sangat ingin dia kunjungi. Laut bercahaya bintang di lukisan. Betapa bahagianya dirinya. Dia pun kemudian mengirimkan foto tersebut kepada Tan. Tan pun mengatakan ikut bahagia, dan tunggu aku, jawab Tan. Tan juga berkata jika Jun pulang, banyak hal yang mau dikatakannya kepada Jun. Jun pun akhirnya terharu bahagia. Orang yang disayanginya mulai memperdulikannya. Keesokan harinya, Tan yang sedang bermain bersama anjingnya mendapat telepon dari Orange sepupu Jun. Ternyata saat itu, Jun harus menolong seorang anak yang tenggelam ke lautan. Anak itu akhirnya berhasil dia selamatkan. Tetapi sayang, saat di dalam air, kakinya kram dan membuat Jun tidak bisa berenang ke atas. Hal itu membuat Jun kehabisan napas di dalam air dan akhirnya meninggal secara tragis. Sungguh miris, Jun harus meninggal di tempat yang paling ingin dia kunjungi. Tidak ada yang lebih sedih dari Tan saat doa pemakaman kematian Jun diadakan. Hanya penyesalan yang tersisa dari Tan. Banyak bela sungkawa pun diucapkan kerabat-kerabat Jun di Facebook. Ternyata sebelum Jun pergi ke Jepang, Jun ada membuat akun Facebook yang berisi ungkapan perasaannya kepada Tan. Dia mengirimkan pertemanan supaya bisa dilihat Tan sebelum Jun ke Jepang. Tetapi sayang, Tan harus melihat ungkapan perasaan tersebut saat Jun telah tiada. Tan pun mulai melihat isi foto tersebut. Di sana Tan melihat foto Jun yang untuk pertama kalinya belajar memasak untuk Tan. Tetapi sayang, usaha membuat masakan untuk Tan, ujung-ujungnya anjingnya yang memakan masakannya, dikarenakan Tan lebih memilih makan bersama Orn. Jun juga mengambil tanaman yang dulu pernah dirawat oleh Tan semasa kecil. Melanjutkan kegiatan orang yang kita sayangi memanglah menyenangkan. Jun juga membeli kembali sepeda yang Tan tukarkan di bengkel. Jun mengatakan, sepeda tua Tan memiliki nilai kenangan yang mungkin belum Tan sadari. Dan jika suatu hari Tan merindukan sepedanya, Tan bisa mencari Jun. Dan ternyata kuas mahal yang dibelikan Orn dulu, Junlah yang membelikannya. Dikarenakan Orn sibuk dan tak sempat mencarinya, Jun sendiri memahami benar hobi apa yang disukai oleh Tan. Karena itulah Jun membelikan kuas itu kepada Tan. Meskipun akhirnya Ornlah yang memberikan kuas itu kepada Tan. Dan akhirnya Tan melihat sebuah video yang dibuat oleh Jun. Di video tersebut Jun mengatakan dengan sedih jika dirinya sangat menyukai apa yang telah dilakukannya bersama Tan. Dan Jun berharap semoga hidup Tan bisa bahagia, bisa menemukan apa yang Tan inginkan. Jun sangat senang bisa mengenal Tan. Dan Jun juga berharap semoga mereka masih bisa bertemu dan berpeluang mencintai Tan. Meskipun hal itu hanya dalam pikirannya saja. Dan Jun pun mengakhiri videonya dengan air mata yang terus berlinang. Di sini Tan terlihat sedih dengan keadaan itu. Sepertinya dia menyesal akan keadaan yang terjadi. Semua sudah terlambat, dan dia hanya bisa meratapinya sendiri. Di akhir film diperlihatkan jika saat di Jepang, Jun membuka surat yang dikirim oleh Tan. Surat itu berisi gambar yang menggambarkan perasaan Tan kepada dirinya. Dan dikatakan di surat tersebut, jika Tan sangat kangen kepada Jun. Betapa bahagianya Jun membaca surat tersebut. Akhirnya, setelah kelulusan, Tan pun memutuskan untuk mengunjungi semua tempat yang ingin Jun kunjungi. Dengan melanjutkan perjalanan Jun, dia merasa Jun juga ikut hadir bersamanya. Dengan restu ibunya, Tan pun memulai perjalanannya menggunakan sepedanya. Dan tempat yang pertama kali dia kunjungi adalah tempat laut bercahaya bintang. Dan film pun berakhir.